Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon pada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan melihat kondisi market kripto sedang tidak baik-baik saja. Untuk kapitalisasi pasar market kripto ini mengalami koreksi sebesar 1,87%, teman-teman. Kemudian kita lihat untuk kapitalisasi pasar market kripto hari ini ada di angka 3,02 triliun US dollar. Kemudian untuk Fear and Greed Index hari ini ada di angka 24, artinya banyak investor atau trader yang hari ini mengalami ketakutan secara psikologi untuk masuk ke market, teman-teman. Kemudian kita lihat di sini bahwa Bitcoin ini amblas turun di bawah 90.000 US dollar. Hari ini Bitcoin menyentuh angka 88.697 US dollar, mengalami koreksi sebesar 1,94%, teman-teman, dalam 24 jam. Sementara untuk Ethereum hari ini diperdagangkan di angka 3076, itu juga mengalami koreksi sebesar 1,62%. Jadi kita lihat di sini bahwa mayoritas koin-koin utama hari ini mengalami koreksi dan penurunan harga yang cukup signifikan, teman-teman. Nah, hari ini kita akan fokus membahas tentang Bitcoin. Jadi hari ini Bitcoin ini mengalami penurunan sebesar 1,92%, diperdagangkan di angka 88.710 US dollar, teman-teman. Kemudian untuk kapitalisasi pasarnya, Bitcoin ini ada di angka 1,77 triliun US dollar. Dan untuk volume transaksi dalam 24 jamnya mengalami penurunan sebesar 24%, ada di angka 48,93 miliar US dollar, teman-teman. Kemudian kita akan melihat untuk harga tertinggi sepanjang masa. Jadi 2 bulan yang lalu, tepatnya tanggal 7 Oktober 2025, ini Bitcoin sempat menembus harga 126.198 US dollar. Jadi kalau kita melihat harga hari ini di angka 88.679 US dollar, berarti Bitcoin sedang diskon 29% kalau kita mengacu dari harga tertinggi sepanjang masa, teman-teman. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, mengapa Bitcoin harganya mengalami penurunan pada hari ini, teman-teman? Jadi kita lihat di sini, ini Bitcoin ini turun 2,07% dalam 24 jam terakhir ke level 88.492. Kinerja ini lebih buruk dibandingkan pasar kripto secara umum yang hanya turun sekitar 1,9%, teman-teman. Jadi penurunan ini sejalan dengan adanya sinyal technical bearish, kemudian adanya kekhawatiran makroekonomi dan perubahan perilaku para whale atau para pemodal besar, teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini, kita akan berbicara tentang resiko makro yang mengalami peningkatan. Jadi Bank of Jepang, jadi bank di Jepang itu dikabarkan akan mempertimbangkan kenaikan suku bunga menjadi 0,75%. Ini adalah kenaikan pertama sejak bulan Januari yang dapat membalikkan strategi carry trade yen dan akan mengurangi likuiditas untuk aset berisiko seperti Bitcoin, teman-teman. Dan hal ini terjadi setelah rilis data CPI Amerika Serikat pada tanggal 18 yang merupakan indikator penting untuk inflasi, teman-teman. Jadi kenaikan suku bunga yen ini akan dapat memperkuat yen sehingga akan menekan nilai Bitcoin dalam US dollar. Jadi korelasi Bitcoin selama 90 hari dengan yen itu adalah minus 0,32.
yang memperbesar resiko penurunan jika bank di Jepang ini benar-benar menaikkan suku bunga, teman-teman. Kemudian yang perlu diperhatikan untuk ke depan ini adalah keputusan Bank of Japan dan bank dari Jepang pada tanggal 19 Desember besok, dan data CPI dari Amerika Serikat. Kemudian juga adanya perubahan sentimen dan aktivitas on-chain. Jadi indeks crypto fear and greed atau indeks ketakutan ini mencapai level 24 atau extreme fear, sementara whale atau pemodal besar itu memindahkan 2.289 Bitcoin senilai 204 juta US dollar ke dalam Ethereum melalui Torchain, teman-teman. Jadi ini adalah swap lintas rantai terbesar sejak kuartal kedua 2025. Jadi ada orang yang menukarkan Bitcoin yang menjadi Ethereum, teman-teman. Apa artinya ini? Artinya adalah bahwa kepanikan dari investor retail itu terlihat dari arus masuk di bursa berbanding terbalik dengan akumulasi oleh institusi. Jadi kepemilikan ETF ini mencapai 1,8 juta Bitcoin. Jadi rasio Ethereum dibandingkan Bitcoin naik ke 0,0347, menunjukkan adanya rotasi modal daripada penjualan besar-besaran di pasar kripto, teman-teman. Nah, kemudian kita akan lihat untuk tren dari Bitcoin pada hari ini. Kita lihat trennya adalah tren penurunan pada hari ini, teman-teman, karena kita lihat harga ini berada di bawah EMA 13 dan EMA 21 di time frame hari. Kemudian kita akan lihat untuk sinyal technical analysis dari TradingView. Jadi kalau kita lihat di sini untuk di Binance, harga Bitcoin mengalami kenaikan tipis 1,03%. Hari ini diperdagangkan di angka 89.000 US dollar, teman-teman. Kemudian dengan menggunakan 26 indikator yang berbeda, kita lihat di sini untuk moving average, sinyal untuk hari ini adalah penjualan yang sangat kuat atau strong sell. Kemudian untuk oskilator adalah pembelian, namun gabungan di antara moving average dengan oskilator ini digabungkan, ini menghasilkan sinyal penjualan untuk Bitcoin pada hari ini, teman-teman. Karena kita lihat di sini untuk indikator dari 26 indikator yang dipakai oleh TradingView untuk menganalisa Bitcoin, ini 13 indikator menunjukkan sinyal penjualan, 10 indikator menunjukkan sinyal netral, dan 3 indikator menunjukkan sinyal pembelian. Jadi yang dominan adalah sinyal penjualan, teman-teman, untuk hari ini. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah apakah hari ini layak bagi kita untuk melakukan pembelian Bitcoin? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut saya persilahkan teman-teman untuk melakukan dior dan investigasi secara mandiri, karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke, teman-teman, demikian update informasi ini. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.